بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbi. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah amin. Kita bersua lagi di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada pagi hari ini, pada Kamis pagi ini. Kita sudah menginjak di akhir Jumatil awal ya. Gitu. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat dan mudah-mudahan
ibadah kita pada awal pagi tadi atau awal pagi ini dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat dan salam terus tertuju, terlimpah, tercurah kepada Maha Guru kita, Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para muqri atau pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk dikelompokkan yang demikian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat kilat yang berbahagia, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita mengenai tajwid atau tahsin ya, bacaan Al-Quran dari surah Al-Insyiqaq yang kita simak bersama-sama di awal tadi, yang diawali dengan idzas sama'un syaqqat ya. Kita akan mulai dari mungkin ayat 19 ya, agak mengulang satu ayat ya, ayat 19. Latarkabun tabaqan an tabaqa gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke bahasan tahsin atau tajwidnya, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian nanti pilih ayat pertausan gitu ya, pilih ada pertanyaan ataupun sekedar ingin tes bacaan di surah Al-Insyiqaq, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami di 0812 203 1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp ruang siaran kami di 0812 203 1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan berinteraksi secara interaktif di ruang yang sedang berlangsung ini melalui alamat #id garis miring KLITEID. Sekali lagi melalui alamat #id garis miring KLITEID untuk bergabung di ruang Zoom secara interaktif. Baik, sahabat-sahabat kilat yang budiman, kita akan mulai bahasan kita di hari ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ya. La tarkabunna di kata ini ya. Di kata la tarkabunna. Di sini ada huruf ra sukun yang sebelum ra sukun itu ada fathahnya huruf ta. Ya. Nah, maka huruf ra sukun ini itu hukumnya adalah ra-nya tebal gitu ya. Nah, dan huruf ta fathahnya sendiri tipis. Nah, jadi ada urutan tipis tebal gitu ya. Gitu. Tipisnya yaitu huruf ta fathah, kemudian tebalnya itu ada di huruf ra sukun yang didahului fathahnya huruf ta. Seperti itu. Latar kabun. Nah, oke. Kemudian selanjutnya huruf nun tasdid ya. Huruf nunnya tasdid, hukumnya adalah hunnah. Menahan lebih lama ya. Dari seukuran selain nun tasdid, selain mim tasdid ya. Nah, ketika kita membandingkan antara wal qamari idzat tasaqa, maka untuk nun tasdidnya la tarkabunnah gitu ya. Idzat tasaqa la tarkabunnah, seperti itu ya. Nah, baik. Idzat tasaqa. Kita bandingkan lagi ya. Idzat tasaqa la tarkabunnah. Lebih lama dari itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya dikata tobakon ang tobako. Sini.
Tobaqan an tobaqo. Tobaqon di sini diakhiri oleh fathah tanwin ya, di kata tobaqon itu sendiri. Kemudian fathah tanwin ini ternyata bertemu dengan huruf ain apa ya? Bersinggungan atau berpapasan antara fathah tanwinnya tobaqon bertemu dengan huruf ain di kata an ya. Hukumnya adalah bacaan izhar halqi. Izhar artinya saling memisah, saling memperjelas gitu ya. Antara dua belah pihak ya, yaitu fathah tanwinnya bunyi nun sukun pada tanwin tobakon itu jelas dan huruf ain pun dibaca jelas tanpa melebur dengan eh, bunyi nun atau tanwinnya ya, tidak saling melebur. Itu yang dimaknai dengan izhar. Kemudian halqi dimaknai dengan keterlibatan huruf tenggorokan. Salah satu huruf tenggorokan di situ yang terlibat adalah huruf ain, gitu ya, tenggorokan tengah. Nah, itu izhar halqi. Tabaqan am, gitu ya. Tabaqan am, gitu. Izhar. Oke, selanjutnya nun sukun pada akhiran kataan bertempelan atau bertemu atau berpapasan langsung dengan huruf to di awal kata tobakin gitu ya, atau tobako namun diwakafkan gitu ya, gitu. Nun sukun bertemu to di sini. Nah, ang tobako gitu ya. Nah, ang tobako. Oke. Nun sukun bertemu dengan huruf to. Nah, di sini dalam kasus nun sukun bertemu huruf to eh memang dibacanya selama gunnahnya seperti nun tasdid. Itu kalau terkait dengan lama atau tempo yang harus diraihnya. Tetapi untuk posisi lidah, untuk posisi lidahnya lain lagi, gitu ya. Atau apa ya, posisi makhrajnya ya, gitu. Kalaupun kita bandingkan dengan gunnah yang itu adalah eh, makhrajnya sengau gitu ya, atau rongga hidung gitu kan ya. Berbeda halnya dengan nun sukun dengan huruf to ya. Pertemuan nun sukun dan huruf to ini. Nah, nun sukun dengan huruf to ini itu nanti pengucapannya adalah dengan memposisikan lidah itu di antara tempatnya nun dan tempatnya huruf to. Gitu ya. Kalau huruf nun itu kita tinjau sesuatu ya. Untuk huruf nun itu tempat makhrajnya itu ada di belakang gigi seri atas. Gitu ya. Gitu ya. Untuk huruf to itu makhrajnya ada di ujung lidah seperti huruf ta. Oke. Atau bisa dikatakan huruf to itu versi tebal dari huruf ta. Gitu ya. Kalau huruf ta kita kenal tipis. Tati, tu, bat. Maka huruf to ya. To, ti, tu, bat, to. Gitu ya. Versi tebalnya dari huruf ta. Nah, tetapi secara posisi lidah itu identik dengan huruf ta. Huruf to itu. Nah, yaitu di lidah ujung ini nempel di antara apa ya? Eh, ujung gigi seri atas, ujung ininya ya, yang mau ke arah apa? Antara batas antara luar dan dalam mulut itu. Ta, ta, gitu kan ya. Po, 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 sama. Seperti itu. Menggigit lah. Si gigi seri atas teh yang digigit
ujung lidah. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, antara huruf nun dan huruf to itulah tempat makhrajnya eh, hukum nun sukun bertemu dengan huruf to ini. Nah, diistilahkan sebagai ikhfa, ikhfa hakiki, gitu kan ya. Ikhfa artinya samar, artinya samar apa maksudnya? Ya, samar yang eh, posisi lidah itu memang betul-betul ada di antara nun dan huruf makhraj tempatnya nun dan tempatnya huruf to. Jadi mau ke arah huruf to tetapi sejatinya masih gantung sebetulnya. Nah, seperti ya. Itu. Masih menggantung di antara makhraj nun dan makhraj to. Seperti itu. Gantung gitu ya. Gitu. Namun diibaratkan mah menuju huruf to tapi can nempel keneh gitu. Nah, huruf nun dan huruf to. Ini pertemuan huruf nun sukun dan huruf to. Ya. Ang tobako. Ang tobako. Seperti itu. Dan untuk hukum bacaan ikhfa itu memang tidak semua diratakan semua. Enggak. Melainkan untuk hukum bacaan ikhfa itu sangat bergantung kepada, sangat ditentukan oleh huruf tujuan, makhraj huruf tujuan. Maka setiap setiap ada hukum ikhfa yang melibatkan nun sukun atau tanwin itu yang bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, sod, dot, to, apa? Dot, to, zo, kemudian fa, kof, kaf gitu ya. Akhirnya seperti itu. Maka posisi pengucapan hurufnya di apa adalah berada di antara makhrajnya nun dan makhrajnya huruf tujuan. Seperti itu. Ang tobako. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya untuk kata tobakin. Nah, tobakin. Tobakin itu kan ketika dalam kondisi wasol ya. Ketika hendak disambungkan dengan huruf selanjutnya. Misalkan ayat selanjutnya misalkan ang tabaqin fama lahum la yu'minun akan seperti itu nanti. Ketemu antara kasrah tanwin bertemu dengan huruf fa nanti hukumnya ikhfa juga. Seperti itu. Tetapi ketika tobakin di sini diwakafkan ya, dikata tobakin gitu ya, maka akan dibacanya lain lagi. Ang tobako. Nah, kasroh tanwinnya dengan fa-nya tidak akan bertemu karena kasroh tanwinnya sudah keduluan diwakafkan. Dan ketika wakaf, kasroh tanwin berubah menjadi sukun. Gitu ya. Berubah menjadi huruf yang memang apa ya, dimatikan karena wakaf ya kasusnya. Nah, nah huruf qafnya berubah menjadi sukun ya karena sebab wakaf. Nah, berarti kan nanti bacaannya menjadi mantul kan? Tobako. Nah, di sini yang diistilahkan oleh para ulama atau sebagian ulama itu qalqalah kubro. Gitu ya. Qalqalah yang terjadi dengan sebab wakaf. Seperti itu. Qalqalah yang diistilahkan kubro itu adalah qalqalah yang muncul ketika wakaf tapi tidak muncul ketika wasol. Justru nggak ada. Gitu kan ya. Karena memang asalnya adalah ketika wasol itu harokatnya bukan sukun, tetapi karena wakof ya disukunkan jadinya. Nah, itu kasusnya qalqalah kubro. Meskipun secara pengucapan dengan misalkan qalqalah sughra yang sukunnya memang asli itu tidak terlalu berbeda sebetulnya. Gitu. Nah, nah yang perlu
perhatikan itu adalah tobakoh. Itu adalah ketika memantul atau qalqalah itu mesti ini ketika memantul tobakoh gitu ya, tobakoh. Nah, itu ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika memantul kolkolah di situ, itu eh, kita memastikan bahwa pantulan itu tidak terserlah atau tidak terimbu oleh bunyi itu ya, bunyi seperti hamzah sukun gitu ya, bunyi hamzah sukun ya gitu. Jadi ketika apa namanya kita mengucapkan tobako, tobako, ko, 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 bukan kok, bukan, tapi ko, ko, dilepaskan ya, dilepas gitu ya. Ang tobako seperti itu. La tarkabunna tabaqan an tabaqo. Seperti itu. La tarkabunna tabaqan gitu ya. Gitu ya. La tarkabunna tabaqan an tabaqo. Gitu ya. La tarkabunna tabaqan an tabaqo. Seperti itu. Jadi ya, untuk apa namanya? Qalqalah. Ya. Jangan sampai tobak, tobak, tobak itu kurang. Yang lebih tepat adalah tobako, 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 gitu ya. Itu seperti bunyi ko, gitu ya. Ko, gitu ya. Tobako, seperti itu. Baik. Kemudian lanjut ke ayat berikutnya. Fama lahum la yu'minun. Oke, saya kira mungkin tidak terlalu kita bahas ya. Fama lahum la yu'minun. Mungkin tidak terlalu bermasalah. Di kita mungkin biasanya la yu'minun. Tapi kalau di Maroko biasanya la yu'minun. Itu nanti sebetulnya bahasanya di ilmu qiraat. Ya. Tapi kita harus biasa maksudnya. Dibiasa dengan la yu'minun pakai hamzah di situ. Nah, ya udah. Fama lahum la yu'minun. Saya kira biasa ya. Kita tidak mempermasalahkan di ayat ini, di ayat 20. Kemudian selanjutnya wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Di sini mungkin yang di ayat 21 ya. Itu itu mungkin yang kita akan coba bahas adalah adanya urutan atau bacaan yang berurutan antara huruf hamzah dan huruf ain. Quri'a alaihimul Qur'anu. Gitu ya. Quri'a alaihimu. Quri'a alaihimu. Gitu ya. Quri'a alaihim. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin mengingatkan kita pada kasus yang serupa di Al-Fatihah, yaitu antara huruf hamzah dan huruf ain yang ternyata dibacanya berurutan atau hampir berurutan. Yaitu apa? Kalau di ayat terakhir dari surah Fatihah, itu kan siratal ladzina an'amta, gitu ya. Gitu. Seperti itu juga. Nah, mungkin lebih ke mengingatkan lagi sebetulnya bahwa hamzah atau alif sama ain itu dua-duanya memang sama-sama huruf tenggorokan, tetapi letak presisinya atau letak tepatnya dari pengucapan huruf hamzah dan huruf ain ini berbeda sebetulnya. Huruf hamzah itu ada di tenggorokan dalam, kemudian huruf ain itu ada di tenggorokan yang cenderung di luar atau tengah lah, gitu ya, tengah seperti itu. Apa namanya? Kalau kita
Kaitkan lagi ke Al-Fatihah misalkan. Siratal ladzina an'amta 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 gitu ya. An'amta seperti itu. An'amta gitu ya. Quri'a alaihim gitu ya. Kalau kita kembali ke surah Al-Insyiqaq gitu ya. Quri'a alaihim Quri'a alaihim gitu ya. Seperti itu. Quri'a alaihim gitu ya. Wa idza quri'a alaihim gitu ya. Quri'a a gitu ya. A gitu ya. Kalau kita coba latihan mengurutkan hamzahnya terlebih dahulu, ainnya belakangan, ya kita nanti latihannya ya quri'a alaihimul qur'anu seperti itu. Oke. Quri'a alaihimul qur'anu. Oke. Kemudian masih di ayat 21 eh, dikata la yasjudun gitu ya. Kecenderungannya adalah ketika mengucapkan huruf jim itu seringkali jim gitu ya. Yasjudun gitu ya. Yasjudun gitu ya. Itu. Itu eh, itu masih ada pada kendala huruf jimnya itu mendesis seperti becek huruf C gitu kan ya. Cenderung maju. Padahal huruf jim itu makhrajnya mundur. Mundur bagaimana? Mundurnya ada di huruf jim ya, huruf Arab itu makhrajnya ada di lidah tengah. Yajiyubaj gitu ya. Yasjudun seperti itu. Seperti kalau apa ya? Mungkin cenderung seperti NY kalau di kita itu. Apa namanya kalau huruf NY kita baca gitu ya. Nya gitu. Ja gitu ya. Seperti itu. Huruf jim itu makrotnya ada di lidah tengah. Seperti teman-temannya yang dua yang lain yaitu huruf shin, huruf ya. Huruf jim, huruf shin, huruf ya. Itu tiga-tiganya lidah tengah. Nah, di situ tempatnya. Yas judun. Seperti itu. Baik. Sampai di sini dulu untuk tajwidnya. Di sisa 7 menit ini kita akan coba bahas mengenai mungkin kandungan ya. Kandungan mungkin sedikit mengulas ke tafsirnya juga. Dari ayat 19 sampai 21. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Pas dan apa? Pasti sungguh dan ya. Engkau akan menapaki jalan yang bertingkat demi bertingkat gitu ya. Gitu. Di sini kita menjumpai latar kabunna sebetulnya itu sebetulnya adalah tarkabu, gitu ya. Tarkabu atau tarkabuna seperti itu yang ber yang dikenai oleh huruf lam di depan. Huruf lamnya berfungsi atau bermakna taukid, penguatan, pun huruf di belakang latar kabunna itu ada nun tasdid. Nun tasdid dia fungsinya juga nun tasdid yang taukid ya.
taukid yang saqilah, yang berat, kalau di istilah di ilmu sorof ya, gitu. Nah, jadi di kata latal kabunna di situ ada dua taukid, dua huruf penguat, yaitu huruf lam di depan dan huruf nun tasdid di belakang. Seperti itu. Sungguh teman-teman, mun di nama nanti, mun di Sunda tah, gitu. Teman-teman, gitu ya. Namun apa ya? Kalau di bahasa Indonesia sungguh, sungguh, pasti, gitu. Nah, artinya bahwa latar gabun natopakan antopakan sini adalah memang eh, bahwa manusia secara umum itu akan menapaki jalan yang bertingkat demi bertingkat dan bertingkat lagi seperti itu. Nah, itu tidak terlepas, tidak hanya terbatas oleh golongan tertentu, tapi semuanya, gitu. Semua manusia akan mengalami seperti itu, baik itu yang menapaki ke arah keridhaan maupun kemurkaan Allah SWT. Kemudian selanjutnya fama lahum la yu'minun, dan ya, fama lahum la yu'minun itu. Fama lahum, huruf ma di sini itu seperti ini ya, retorika atau huruf istifham, gitu ya, kata tanya. Apa bagi mereka yang bikin mereka itu layuk minuna, yang mereka yang tidak mengimani, gitu kan ya, tidak mengimani ayat, gitu ya, gitu. Malahum atau malakum biasanya itu kalau tidak terkait dengan ketiadaan bagian sesuatu, ketiadaan porsi bagian sesuatu dari yang dinafikan tadi, itu bisa juga bermakna pertanyaan, ya. Wama lahum la yu'minun. Di situ mungkin lebih ke makna yang pertanyaan, retorika. Apa yang menghalangi mereka, gitu kan ya? Apa penghalang bagi mereka yang menyebabkan layu minuna, yang mereka tidak mengimani ayat, gitu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjuduna, gitu ya. Ketika dibacakan ke atas mereka, kaum-kaum yang tidak beriman tadi, apa yang dibacakan Al-Qur'an, mereka tidak bersujud, mereka tidak tunduk, itu seperti itu. Nah, kemudian salah satu yang menjadi dasar dari mungkin ayat ini menjadi ayat sajadah adalah hadis ya, dari yang kalau dibaca dari salah satu misalkan Tafsir Al-Qutubi misalkan, itu adalah ketika Abu Hurairah itu membaca idza sama'un syaqqat, kemudian sujud pada surat itu, gitu ya. Maka ketika beres dari bacaan tersebut, maka Abu Hurairah mengabarkan kepada orang-orang bahwa Rasulullah memang sujud pada surat itu, gitu ya. Yaitu di ayat wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjuduna, seperti itu. Nah, dasar dari ayat-ayat sajadah memang berdasarkan atau berat atau istilahnya apa ya, betul-betul rely, betul-betul mengacu pada khobar dari para sahabat melalui hadis tadi, melalui hadis semacam itu. Nah, seperti itu. Nah,
Seperti itu. Nah, tentunya itu adalah kesunahan, masih menjadi pilihan sebetulnya. Tidak tidak yang wajib ya. Jadi kalaupun di luar sholat pun tidak sujud tidak masalah sebetulnya. Oh iya, sujud tilawah ya. Oke, itu. Sujud sempurna itu memang dalam kondisi yang memungkinkan seperti itu ya. Jika tidak memungkinkan, mungkin sahabat Yaya bertanya ya, oke, mengenai kata apa di ayat sajadah itu. Tidak, ketika tidak terlalu memungkinkan, maka al-baqiyatus sholihat atau kalimat-kalimat thayyibah itu bisa menjadi pilihan yang lain sebetulnya, gitu ya. Baik, Pak Yang itu, Ustadz. ya, yang itu intinya adalah memang apa ya, eh, menandai bahwa itu memang ayat sajadah seperti itu. Seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Pak Indra sudah mengingatkan. Kita tutup ya untuk bahasan sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang sudah menyimak dari awal. Sahabat Yaya, sahabat Ustaz Samsul Basarudin, kemudian sahabat Eleni di pertengahan. Tadi sempat menyimak dan juga sahabat-sahabat sekalian yang menyimak dari berbagai media, berbagai apa namanya, berbagai media ya tadi ya. Oke, insya Allah kita akan sambung lagi di Kamis pekan depan. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti Salam Fajar di edisi hari yang lain, termasuk di edisi hari Rabu oleh Ustaz Samsul Fasyaruddin dan juga tim ekonomi dan syariat Islam dari Masjid Salaman ITB. Saya Amir Khiari dari Masjid Salaman ITB dan juga Pak Indra Gunadi sebagai kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda.